Teman-teman, sahabat Takaful, saya perkenalkan dokter narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dokter Andrea Maswita, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Permata Cibubur, yang mana akan memberikan tips terkait menjaga kesehatan dan pola makan di bulan Ramadan. Untuk Dokter Andrea, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Dr. Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat sahabat baik Takaful maupun sahabat Permata Cibubur. Perkenalkan, salam kenal sebelumnya, saya Dr. Andrea Maswita, biasa dipanggil Dr. Ria. Saya dokter gizi klinik di Rumah Sakit Permata Cibubur. Kali ini saya diberikan amanah kesempatan untuk membahas atau sama-sama untuk sharing lah istilahnya, bagaimana kita untuk menjaga kesehatan dan pola makan di bulan Ramadan. Mungkin saya awalnya mungkin kasih sedikit paparan biar ada gambaran ya. Jadi kenapa sih pas waktu kita menjalankan bulan puasa Ramadan itu penting melakukan beberapa persiapan. Jadi saat kita berpuasa Ramadan itu kan kita puasa lebih kurang 14 jam lah, mulai dari imsak sampai kita akan berbuka. Jadi cukup waktu lama. Jadi sehingga terjadi perubahan metabolisme yang ada di dalam tubuh. Mungkin yang tadinya makan 3 kali sehari, ini makannya baru nanti setelah jam berbuka puasa. Jadi di sini akan terjadi perubahan metabolisme. Jadi di awal biasanya sumber energi kita adalah glukosa, baik dari yang kita makan biasanya paling gampangnya. Namun setelah kita berpuasa, awal glukosa akan kita pakai, tapi lama-kelamaan tentu cadangannya akan habis karena waktu kita berpuasanya cukup lama. Jadi akhirnya akan dibakar adalah lemak. Makanya di sini perlu ada penyesuaian, baik itu pola makan dan jam makannya, dan apa yang dimakannya juga perlu kita atur lebih detail lagi. Terus yang pastinya saat berpuasa ini tetap kita harus menjalankan konsepnya adalah gizi seimbang agar tubuh kita kuat menjalankan ibadah puasa tersebut. Apa itu gizi seimbang? Tetap makan harus ada karbohidratnya, ya kan? Karbohidrat di sini mungkin bisa kita ubah karbohidrat yang kompleks. Nah, ya apa contohnya karbohidrat kompleks? Bisa nasi merah atau kentang, ya kan? Atau apa lagi? Atau bisa juga jagung. Kemudian tetap mesti ada protein, ya kan? Baik protein itu ada 2 sumber, baik protein hewani maupun protein nabati. Protein hewani kita pilih tentu yang seperti apa contohnya? Ayam, tapi di sini usahakan tanpa kulitnya, tanpa lemaknya. Terus, kalaupun daging ya sesekali, jangan tiap hari, karena kandungan lemaknya cukup lumayan tinggi. Terus apa lagi? Bisa juga dari paling gampang ya ikan, baik air tawar maupun air laut. Terus apa? Tahu, tempe, dan juga telur. Terus yang nggak kalah penting berikutnya adalah serat, baik yang dari sumber dari sayur itu sendiri maupun dari buah-buahan. Khusus untuk buah, walaupun dia sehat, tapi tidak berarti kita konsumsi berlebih juga. Ada beberapa jenis buah yang itu cukup tinggi kandungan gulanya. Terus, apa yang berikutnya? Yang pasti lemak. Lemak ini kita perlukan, tapi yang kita pilih adalah lemak yang baiknya, bukan lemak jenuh atau transnya. Biasanya pas bulan puasa ini nih, godaan lemak-lemak cukup tinggi. Dari gorengan, ya kan, dari makanan minuman manis, ya kan, seperti entah itu kolak, sop buah, segala macam, itu cukup lumayan tinggi, seperti itu. Terus kita perhatikan lagi saat sahur kita usahakan jangan sahurnya terlalu cepat. Jadi kadang-kadang ada juga tuh pengen sahur, ya udah deh sahur dulu aja sebelum tidur, males bangun lagi, seperti itu. Ada ya dok ya.
Ya, jadi sebagusnya sahur yang mendekati jam imsak. Dan ya apa yang dimakan tetap tidak jangan di skip salah satunya, tapi porsinya mungkin tidak sebanyak saat kita berbuka puasa. Jadi tetap harus ada karbohidrat kompleksnya, tetap harus ada yang namanya proteinnya, baik itu serat juga dan lemak. Jadi mungkin karbohidrat ini ada juga yang berpaham ya udah deh di skip aja karbonya, makannya cuma protein sama serat saja gitu kan. Itu sebenarnya kurang tepat. Jadi tetap kita butuh karbohidrat, tapi kita pilih yang apa? Karena tubuh kita itu kan sumber utama energinya adalah dari karbohidrat. 50-60% sumber tenaga itu adalah dari karbohidrat. Kita kan beraktivitas sehari-hari. Jadi kalau tidak ada sumber karbohidratnya, tentu yang dipecah sebagai adalah dari sumber energi lain. Yang paling gampang adalah protein otot. Akhirnya banyak orang puasa malah masa ototnya makin turun. Ditambah lagi kurang proteinnya yang dikonsumsi saat berbuka ataupun sahur, kurang olahraga untuk memaintain otot itu sendiri. Seperti itu. Terus saat berbuka nanti juga biasanya salahnya di sini. Kan udah kalap tuh. Udah lihat ngabuburit, jajanan banyak banget. Udah lapar mata, semua pengen dibeli, kan? Tiap ada jajan semua dibeli. Namun pas berbuka tuh udah nafsu nih. Jadi usahakan pas berbuka itu kita jangan. Jadi berbukalah dengan air putih. Saya sarankan biasanya air putih hangat. Kenapa sih putih hangat? Biar perut kita juga nyaman. Jadi kan dia sudah kosong tuh sekian jam, jadi nggak kaget. Karena biasanya ada yang agak sensitif kalau kita minum agak dingin, jadinya akhirnya apa? Kembung, ya kan? Jadi sebah, nggak nyaman. Terus setelah kita batalkan, kita makan ya sunnahnya kan pakai kurma 3 butir, itu boleh. Jadi kurma 3 butir, tapi sebenarnya lihat lagi ke kurmanya itu sendiri. Apakah ukurannya kan? Kalau kurma mejol itu kan lumayan gede ya, ya dok ya. Jadi kan nggak mungkin 3 buah. Jadi palingan 1 atau 2. Tapi kalau kayak ajwa segala macam mungkin bisa maksimal 3 butir. Tapi mesti hati juga sahabat untuk pemilihan kurma ini sendiri. Banyak sekarang kurma yang dijual itu sudah ya sudah didirup ya, jadi sirup gula. Jadi kesannya shiny ya kan, lebih manis, mengkilat seperti itu. Jadi harus hati-hati. Jangan kita nambahin ekstra kalori lagi dari yang nggak baiknya. Kemudian setelah kita batalkan, kalau emang dirasa sahabat tidak terlalu suka makan kurma, kan tidak semua orang suka makan kurma, itu bisa diganti sama buah-buahan yang tinggi akan airnya dan manis biasanya. Seperti apa? Bisa dengan buah semangka, ya kan? Terus buah melon, pepaya, buah naga. Jadi jangan juga pilih buahnya itu yang asam gitu kan. Jangan yang bergas juga, durian batalin itu kan lumayan itu kembung nanti kan. Oke, terus sebaiknya setelah kita batalkan kita kasih jeda gitu kan tubuh kita untuk mencernanya. Jadi sebaiknya jangan langsung makan besar. Kita sholat dulu gitu kan. Jadi dijeda lah sekitar 15 sampai dengan setengah jam. Jadi biar gula darah juga tidak terlalu tinggi naiknya. Setelah itu baru kita makan utama. Tetap konsep makan harus ada karbohidratnya, pilih yang kompleks, ada protein hewani nabati, tetap ada serat sama lemak baiknya, seperti itu. Dan yang nggak kalah penting, karena bulan puasa ini kita perlu rehidrasi tubuh kita, ya kan dia sudah berpuasa. Jadi tidak hanya kejar minum es atau segala macam yang banyak yang tadi manis-manis, itu sop buah, kolak segala macam. Jadi dia butuh juga cairan. Jadi cairan ini bisa didapat ya usahakan sih untuk mengurangi minum teh sama kopi. Jadi karena sifatnya minuman tersebut adalah memberikan efek diuresis. Sementara tubuh kita kan sudah dehidrasi, ditambah teh kopi kan memberikan efek pengen mengurangi cairan di dalam tubuh lagi. Jadi mungkin pilihan minuman yang lebih menyegarkan, lebih sehat, yang bisa mengganti elektrolit ion kita tuh seperti air kelapa. Itu bagus untuk dikonsumsi, tapi tetap ada catatannya. Air kelapa murni.
Tidak ditambah ya dok, dengan apa? Dengan sirup, dengan kentang manis lagi, ya kan? Ya nggak jadi deh sehat seperti itu. Terus jumlah yang diminum itu juga ada takarannya. Yang minimal deh 8 sampai dengan 10 gelas mulai dari kita berbuka sampai akhirnya kita berpuasa lagi seperti itu. Jadi paling gampang sih hitungannya tuh 2 4 2. Jadi saat berbuka minimal 2 gelas, nanti dari berbuka sampai kan tidur itu 4 gelas, terus saat imsak itu 2 gelas lagi. Itu paling gampang deh cara ngitungnya. Terus yang banyak juga nih ngerasa kalau sudah puasa itu lemes. Bawaannya emang jadi pengennya leleh, pengennya tidur, gitu kan. Pengennya ya nggak aktivitas nggak terlalu tinggi, menghemat energi katanya. Padahal itu salah. Jadi tubuh kita tetap butuh namanya aktivitas fisik. Tapi mungkin intensitasnya yang kita pilih, gitu kan. Jadi mungkin bisa dipilih yang sifatnya olahraga itu ringan ke sedang. Jangan yang berat juga. Yang paling gampang apa? Kita bisa stretching, bisa jalan, bisa yoga. Mungkin durasinya juga gak lama. Ya, dan kapan waktu paling tepatnya? Suka banyak yang tanya nih. Nah, biasanya waktu paling tepat yaitu 1 sampai dengan 2 jam mendekati jam berbuka puasa. Itu waktu paling tepatnya. Kenapa? Tubuh kan sistem modenya itu sudah habis nih glukosanya hingga sisa lemaknya. Jadi sudah di fase gluconeogenesis. Apa itu? Jadi tubuh untuk menghasilkan energinya sudah menggunakan bahan bakunya dari lemak. Kita kan pengen lemak di tubuh kita makin berkurang. Nah, jadi makanya manfaat banget sebenarnya tetap melakukan aktivitas fisik di waktu menjelang berbuka puasa. Tapi bagi sahabat yang pengen aktivitas fisiknya lebih berat lagi, entah strength training, gitu kan, olahraga beban yang intensitasnya lebih berat, tetap pengen menjaga massa ototnya, lebih disarankan itu setelah berbuka puasa, ya kan? Karena tubuh sudah terdehidrasi, sudah dapat energi, ataupun apa yang mendekati jam imsak tadi saat kita sahur. Tapi biasanya masih ngantuk ya kalau jam segitu. Seperti itu ya. Oke, kira-kira buat pemaparan pertama itu dulu yang bisa saya infokan. Mungkin ada sahabat baik dari Takaful maupun dari Permata yang ingin bertanya. Kita beri kesempatan ya dok ya. Dokter, kita pilih beberapa ya sahabat karena ini banyak sekali nih Ya, pertanyaan-pertanyaan. banyak sekali dok yang bertanya. Pas ya dok ya, pas momen puasa, pola makan ini pas banget gitu. Yang pertama saya bacakan dulu dok pertanyaan dari Nela Nuryanti. Bagaimana cara menjaga kesehatan dan pola makan untuk ibu hamil dan menyusui saat bulan Ramadan supaya asupan nutrisinya tetap terjaga? Silakan dok. Baik, terima kasih pertanyaannya sebelumnya dengan Ibu Nela ya tadi ya dok ya. Ya, jadi begini, buat ibu hamil atau ibu yang menyusui, pasti concern pertama kita itu pastikan dulu kondisinya itu sehat, ya kan, baik jasmani maupun mentalnya. Jadi mungkin bisa konsul dulu ke dokter utamanya, biasanya dokter obgynnya, untuk pastikan apakah kondisinya, baik itu ibunya itu sendiri maupun janinnya memungkinkan atau tidak untuk menjalankan ibadah puasa. Jika dari dokternya mengatakan oke, boleh nih puasa gitu kan, aman, berarti ya udah menjalankan ibadah puasanya. Tetap usahakan sebenarnya untuk kebutuhan kalori kan beda-beda ya dok, untuk pertambahan kalorinya itu untuk trimester pertama, kedua, dan ketiga itu ada pertambahan kalorinya sendiri. Tapi secara garis besar tetap konsepnya adalah gizi seimbang. Jadi kalau bisa saat baik itu berbuka maupun saat kita sahur, makannya tetap harus ada karbohidrat. Ibu hamil ya bukan berarti harus diet, enggak, tapi usahakan juga pilih yang karbohidrat kompleksnya. Jadi karbohidrat kompleks itu fungsinya banyak. Jadi dengan tinggi akan serat, otomatis memberikan efek kenyangnya lebih lama. Dan juga menyebabkan
peningkatan kadar gula darahnya juga tidak drastis, jadi tidak spike gitu dok, ketimbang kita makan yang karbohidrat simplex tadi. Otomatis cadangan energinya bisa dipertahankan jangka waktu lama. Terus pemilihan lauknya harus ada protein, baik hewani maupun nabati. Terus harus ada tetap seratnya, seperti itu. Dan lemak baiknya, lemak baik ini yang jangan ditambah dari gorengan. Biasanya yang menyebabkan berat badan selama puasa itu naik itu karena itu konsumsi goreng-gorengannya, konsumsi minuman manisnya. Mungkin di hari biasa kita aja tuh ya seminggu sekali atau 2 kali cuma makan gorengan. Tapi saat puasa kita bisa tiap hari. Walaupun kita sudah berpuasa, walaupun udah ngerasa nih udah kurang nih kalori yang masuk, walaupun ditambah dengan gorengan dan intensitasnya dilakukan setiap hari, ya sama aja. Lama-lama jadi bukit juga. Akhirnya berat badan nggak turun, malah cenderung naik. Dan pastikan untuk ibu hamil, tidak hanya makanan yang tinggi kalorinya, tapi pastikan nutrisinya, baik makro maupun mikronutriennya terpenuhi. Banyak loh sekarang, ya udah deh aku makan aja, apa juga dimakan, apalagi hamil gitu kan. Yang dimakan apa? Biasanya iya, jadi pembenaran gitu kan, makannya mie goreng gitu kan, nasi goreng, ya kan, roti, oles segala macam. Ini kan makanan atau kerupuk, chips segala macam itu makanan yang tinggi kalorinya, tinggi glukosanya. Sementara ibu hamil itu kan nggak terlalu banyak aktivitas fisiknya, ya kan. Sementara makanan tersebut zat gizinya kurang. Jadi akhirnya berat badan si ibu makin bertambah. Dan belum tentu diikuti dengan berat di badan janin yang juga nambah. Oke, demikian ya untuk penanya pertama dengan Ibu Nella Nuryanti. Ya, jadi kalau untuk ibu hamil yang pertama ya tentu kalau mau puasa harus konsul dengan dokternya dulu. Itu yang pertama ya dok ya. Baru nanti kalau memang dari dokter itu memperbolehkan atau kondisi bayi dan ibu itu bisa untuk berpuasa, kuat untuk berpuasa, baru berpuasa dengan catatan gizinya seimbang gitu ya dok ya. Oke baik, untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Mami_Meira. Dok, apakah aman melakukan diet tertentu atau diet rendah karbo atau intermittent fasting bersamaan dengan puasa Ramadan? Baik, terima kasih untuk Mami Meira ya tadi ya dok ya. Oke, jadi intermittent fasting juga itu kan artinya sebenarnya puasa. Intermittent fasting itu sendiri jadi kalau di hari biasa kan kita biasa nggak puasa, maka dilakukan intermittent fasting. Tapi kalau udah lagi puasa ya sebenarnya itu intermittent fasting juga. Kenapa disebut intermittent fasting puasa itu? Karena ada jam jendela makan, ada jam jendela kita berpuasa, ya kan? Jadi puasa itu sendiri sebenarnya intermittent fasting. Jadi emang dilakukan berbarengan. Tapi kalau ditanya rendah karbohidrat di awal sangat tidak dianjurkan makan dengan skip karbohidratnya. Itu salah banget. Kenapa? Karena sumber energi kita biar kita nggak jadi tulalit pas kita puasa, jadi agak ngeheng gitu ya dok. Agak gitu ya dok. Jadi moodnya jadi lemot gitu ya dok. Kalau kurang kalori itu kan loadingnya jadi lama. Jadi tetap butuh yang namanya karbohidrat di sini. Tapi karbohidratnya kita pilih jenisnya. Jadi kita pilih yang karbohidrat kompleks jatuhnya. Jadi bukan yang tadinya karbohidrat simplex seperti apa. Yang makan tadi nasi putih, nggak salah sih nasi putih. Tapi yang salah setelah nasi putih itu misalnya ditambah mie goreng ya kan, udah makan nasi sama mie Indomie gitu ya dok, mie goreng ya kan. Belum lagi ditambah gorengan
sendiri kan sudah tepung, tambah minyak lagi, ditambah lagi karbohidrat yang bentuk lain, yaitu sop papan itu adalah sumber karbohidrat karena berdasarkan dari gula. Gula itu sendiri kan adalah karbohidrat. Jadi banyak dia merasa sudah skip karbohidrat dalam bentuk nasi, tapi dia makan dalam bentuk yang lainnya. Itu justru jauh nggak lebih baik seperti itu, dokter. Jadi konsepnya tetap gizi seimbang. Paling gampang gini deh, kalau bingung cara ngitung kalori, dokter. Jadi ibaratnya aku punya kayak piringnya di sini. Jadi aku punya piring nih, di sini. Jadi piringnya, piring ini kan piring yang kita makan. Jadi setengahnya, setengah bagian itu adalah buah dan intinya serat, baik itu dari buah maupun dari sayuran. Nah, terus setengahnya lagi kita bagi setengah. Jadi setengahnya adalah karbohidrat dalam bentuk, setengahnya lagi adalah protein dari hewani dan nabati. Dan yang salahnya apa ya, dok? Gini, kita tuh sebenarnya bahan makannya tuh udah sehat banget, dok. Tapi cara pengolahannya semua digoreng, ya kan? Kan digoreng, ayam digoreng, belum ditepungin dulu sebelum digoreng, ya kan? Apa? Terus apa sekarang hebat banget loh, dok? Sekarang hebat banget, sayur pun digoreng, ya nggak, dok? Bayam jukut goreng, gitu kan? Bayam digoreng, kol digoreng, semua bisa digoreng. Jadi akhirnya yang tadinya bahan bakunya sebenarnya sehat, bergizi, bernutrisi, tapi gara cara pengolahannya jadi terlalu berlebih kalorinya, jadi nggak sehat seperti itu, dokter. menarik banget nih, Dok. Mungkin sahabat takaful tuh sudah tahu ya, Dok, ya, sebenarnya harus ada karbohidrat, harus ada protein. Cuman komposisinya tadi tuh, Dok, yang seperempat piring. Nah, kebiasaan mungkin mostly Balik ya, dok. 70%-nya nasi gitu, Dok. Jadi yang komposisinya harusnya sayur, ini setengahnya nasi ya, dok. Ya, jadi komposisi yang harusnya diisi serat, sayur tadi dan buah itu diisi dengan nasi. Nah, itu ini banget ya, Dok, ya. Untuk Mami Meira ya, tadi sudah dijelaskan dengan dokter bahwa puasa itu sudah merupakan intermittent fasting, dan untuk melakukan diet tertentu rendah karbo, kalau dihilangkan sama sekali itu nggak boleh ya, Dok, ya, tetap Nggak boleh, tapi dikurangi porsinya masih oke. dikurangi porsinya masih oke, tapi tidak boleh dihilangkan sama sekali. Baiklah, dokter, untuk pertanyaan ketiga itu dari underscore Drian Nawawi. Selain menjaga pola makan, apakah berolahraga saat puasa dianjurkan? Olahraga seperti apa contohnya? Ya, terima kasih dengan Mas atau Bapak Rian tadi ya, dok ya. Mungkin masuknya agak telat. Jadi sebenarnya tadi kan pas info di awal sudah saya sempat paparkan juga, walaupun kita berpuasa bukan waktunya kita juga leyeh, ya kan, membenarkan untuk mager gitu ya, dok ya. Tetap kita melakukan aktivitas fisik, terutama di sini olahraga. Mungkin intensitasnya saja yang kita pilih, mungkin tidak yang berat banget. Jadi palingan ringan sampai dengan sedang untuk derajatnya. Paling olahraga apa yang direkomendasikan? Yang paling gampang ya jalan. Mungkin jalan agak cepat, ya kan? Bisa stretching, bisa yoga, dan masih banyak olahraga lain. Mungkin durasinya ya nggak lama juga, palingan ya 30-45 menit itu udah cukup, gitu kan. Kalau bisa 60 mungkin yang sudah terbiasa itu juga bisa. Dan waktunya yang paling bagus kapan? Yaitu mendekati jam berbuka puasa. Ya paling gampang yang ngitungnya pada asar lah, gitu kan. Itu paling gampang. Jadi kenapa perlu mendekati jam berbuka? Jadi saat kita nanti terlalu haus, ya kan, udah mulai keliyang-keliyangan atau lapar banget, ya jam berbuka kan sudah mulai dekat.
Jadi nggak terlalu lama untuk menunggu waktu berbuka puasa untuk suplai energi lagi, seperti itu. Namun untuk yang ingin olahraganya intensitasnya lebih besar, lebih berat gitu kan, itu mungkin lebih baik dilakukan setelah berbuka puasa. Misalnya pengen angkat beban, segala macam, untuk mempertahankan massa otot tetap harus dilakukan saat bulan Ramadan ini. Tapi waktunya mungkin lebih ideal biar lebih kuat itu setelah berbuka puasa atau mendekati jam mau imsak atau saat kita sahur. Tapi itu kan agak ngantuk biasanya. Seperti itu, dokter. Oke, baiklah. Eh, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak ini sepertinya tidak bisa saya bacakan satu persatu. Jadi memang hanya tiga untuk pertanyaan yang bisa saya bacakan ya dokter ya. Sesi berikutnya mungkin ada kuis dok buat audiens. Untuk tiga penanya nanti akan mendapat yang terpilih ya, tiga penanya tadi yang sudah saya bacakan, yang terpilih itu akan mendapatkan e-wallet ya, mendapatkan e-wallet dari panitia. Nanti silahkan menghubungi DM asuransi takaful keluarga. Nah, sesi berikutnya ini kita yang bertanya nih dok. Dokter silahkan memberikan satu pertanyaan kepada audiens yang bisa menjawab akan mendapatkan e-wallet juga. Apa ya dok? Oke, apa aja dok? Mungkin kalau dokter ini boleh saya dulu lah ya yang nanya. Sahabat takaful tadi sih saya sudah nanya sama dokter nih ya, sahabat kalau lagi concern gitu ya, kalau manajemen makannya tadi benar gitu ya, konsentrasinya bagus gitu ya. Nah, berapa persen komposisi makanan untuk karbohidrat, protein, dan juga sayuran atau serat agar kesehatan kita bisa terjaga dengan baik? Ada yang bisa menjawab? Oke. Belum benar Ibu Yura, Ibu Nurwa Indah, 60%. Waduh, sepertinya memang ini dokter, konsentrasinya belum ada. Iya, komposisi, udah kalau gitu saya rubah pertanyaan. Oh, ada yang benar nih. Sebentar tuh. Oh, ada yang benar tuh. Coba dilihat. Komposisi untuk karbohidrat yang benar itu karbohidrat 50% ya, Dok ya. Karbohidrat serat 50%, protein 25% dan tadi apa satunya lagi? Karbohidratnya 25%. Oke. Dokter sudah siap untuk pertanyaannya? Boleh dokter. Jadi tadi sudah kita bahas. Jadi kan sudah kita bahas bagaimana sih cara biar kita lurus karena banyak orang ini ngelakuinnya agak nggak benar. Jadi bagaimana sih tahapan saat kita berbuka puasa dari batalin sampai dia makan, tahapannya gimana? Oke, tadi yang benar dok, atas pertanyaan saya adalah Ibu Yersi underscore Usman. Wah, namanya mirip sama saya ini. Yersi underscore Usman ya, selamat ya. Nanti silahkan DM ke Takaful Keluarga. Kemudian menjawab pertanyaan dokter, bagaimana tahapan untuk berbuka puasa? Kita baca nih. Mulai dari, oke, mau berapa tahap nih dok?
Kita biarin mereka masuk dulu, baru kita jawab ya. Oke. Banyak sekali nih. Air putih 2 gelas, makan kurma. Oh, yang ini mereka lagi konsentrasi semua nih pada saat dokter ngomong tahapan untuk berbuka puasa ini. Karena biasanya sabar dokter. Jadi udah minum, udah dihajar aja. Iya, iya, iya. Oke, jawaban yang benar. Jadi jawaban yang benar, kita berbuka dulu dengan air putih hangat, paling kurang 1 gelas, ya kan? Terus kita ikuti sunnah tadi, 3 butir kurma. Kalau emang nggak suka kurma, bisa diganti dengan buah-buahan yang tinggi zat airnya. Ya kan? Mangga, melon, pepaya, buah naga, ya kan? Setelah itu dianjurkan untuk salat dulu sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Setelah itu baru dilanjutkan makan utama. Makan utamanya tetap konsepnya dengan gizi yang seimbang. Dokter, boleh dicek ya dok, jawaban mana yang benar? Oke, Dok. Wah, hebat ya. Dengan T_Chandra. Air putih hangat dan 3 butir kurma, sholat baru makan. Oke. Selamat kepada para pemenang ya. Ada 5 orang pemenang. Nanti silahkan DM ke Takaful Keluarga untuk e-walletnya. Nah, oke. Namun para pemenang kuis ya, yang 2 orang dan juga penanya yang sudah terpilih, e-wallet akan diberikan apabila sudah follow Instagram Takaful Keluarga dan Rumah Sakit Permata Cibubur. Kalau nanti pada saat DM dicek ternyata belum follow, maka e-wallet tidak jadi diberikan gitu ya. Jadi dipastikan dulu harus follow, baru mungkin DM kami ya, segera DM kami. Oke. Dokter mungkin ada pesan singkat nih sebelum kita akhiri sesi kita pada pagi hari ini. Baik, jadi selama kita bulan puasa ini, tubuh kita kan berpuasa cukup panjang, mungkin lebih kurang 14 jam. Jadi metabolisme juga banyak berubah dari hari-hariannya. Jadi tetap usahakan menjalankan ibadah puasa ini biar tetap segar, biar tetap fit, itu dengan menjalankan pemenuhan nutrisinya dengan gizi seimbang, baik dari sahurnya, ya kan, saat berbuka puasa dengan perlahan tidak buru-buru, yang tadi hidrasinya tercukupi, itu merupakan kunci puasa agar tetap sehat dan bertenaga pastinya. Dan khususnya untuk para penderita yang mungkin punya penyakit khusus nih dokter, biasanya penyakit metabolik. Di sini misalnya entah itu hipertensi, entah itu diabetes, mempunyai kolesterol tinggi, pastikan kondisinya atau ibu hamil tadi ya dok ya, ada juga pastikan dulu kondisinya memungkinkan atau enggak untuk melakukan ibadah puasa. Ya, jika emang dirasa perlu, ya konsultasikan ke dokter utamanya, atau jika perlu, konsultasikan ke dokter spesialis gizi klinik untuk dibuatkan meal plan yang lebih tepat, lebih personal untuk masing-masing individunya sesuai klinisinya masing-masing. Jadi biar tetap terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Seperti itu dokter. Oke, baiklah dokter. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara ya dok ya. Alhamdulillah. Kami sampaikan terima kasih banyak dokter atas waktunya. Ya, Dokter Andrea Maswita, spesialis gizi klinik, dan semua audiens yang tadi hadir. Kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang sudah dijelaskan, tips-tips dari Dokter Andrea ini bermanfaat ya untuk para audiens, para sahabat dari Takaful Keluarga dan juga
dari Rumah Sakit Permata Cibubur. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk Rumah Sakit Permata Cibubur atas kolaborasinya pada pagi hari ini. Untuk menjaga kesehatan itu kan bagian dari ikhtiar ya dok ya, dan melindungi keluarga adalah bentuk tanggung jawab. Sehingga asuransi takaful keluarga hadir bersama keluarga Indonesia dalam semangat saling melindungi. Jangan lupa untuk follow Instagram sekali lagi, takaful keluarga dan rumah sakit Permata Cibubur untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih lengkap. Selamat siang, sampai jumpa di Health Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yin undur diri. Terima kasih. Saya Dr. Ria juga undur diri. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat. Semangat. Semangat.